Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabarnya teman-teman? Hari ini aku mau share kegiatan aku nyetrika baju ya. Jangan bosen-bosen kalau kegiatan aku tuh seringnya video lagi nyetrika baju. Nah ini dia, kenapa aku sering nyetrika baju gitu ya teman-teman. Karena memang udah dikatakan dari vlog-vlog aku sebelumnya kalau aku itu menganut gaya hidup minimalis ya. Jadi mau nggak mau itu aku juga harus rajin nyetrika gitu ya. Karena aku dan suami tuh nggak bisa kalau pakaian itu nggak disetrika ya, rasanya kurang nyaman gitu. Hehe. Ini tuh setrikaan aku selama 4 hari gitu ya. Jadi teman-teman, aku kadang tuh mencuci baju antara 2 atau 3 hari, kadang 4 hari, tapi 4 hari itu jarang ya. Yang seringnya itu 2 hari atau 3 hari gitu. Dan dalam satu hari itu biasanya aku ganti baju itu maksimal 3 kali, minimal banget 2 kali gitu loh. Kadang tuh kalau kegiatannya padat, aktivitasnya padat, itu tuh sebelum tidur juga aku ganti baju. Selain mandi 2 kali ya, pagi dan sore. By the way teman-teman, apa kabarnya dan sedang melakukan aktivitas apa di sore hari ini? Yang mager nyetrika, ayo merapat ke sini. Jangan mager ya teman-teman. Memang sih ya, namanya pekerjaan rumah tangga pasti ada aja yang paling disukai dan ada yang gak disukai gitu ya. Kalau aku sendiri nyetrika sih suka. Aku mikirnya gini sih ya, saat aku membeli baju, pakaian ataupun barang lainnya ya, seperti hijab atau spray atau selimut itu kan untuk membelinya kita kadang memimpikan dulu ya, maksudnya aku pengen nih beli baju ini, aku pengen nih beli hijab yang model ini. Jadi kalau misal udah dibeli terus kita kurang ngerawat atau nggak ngerawat gitu ya, artian ngerawatnya itu kita cuci, kita setrika, terus kita taruh rapi gitu ya, itu tuh rasanya gimana ya, kayak kurang bersyukur aja. Namanya kita bisa membeli barang atau pakaian atau apapun yang kita inginkan itu kan kalau bisa kebeli namanya rezeki ya, berarti Allah mengabulkan doa-doa kita gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu upaya atau bentuk aku cara mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Hehe. Ya jadi curhat ya, masalah baju aja panjang lebar gitu. Enggak sih ya. Karena gini ya teman-teman, untuk pakaian sendiri itu kan sebenarnya alhamdulillah banget ya. Aku jadi flashback cerita dari sebelum aku menikah nih ya, cerita ekonomi saat dulu gitu ya, sebelum seperti sekarang. Sekarang sih belum ini ya. Aku rasa mungkin banyak ekonomi yang lebih tinggi dari aku. Aku juga masih merasa sangat sederhana, tapi aku mensyukuri bahwa rezeki yang aku terima saat ini itu sudah aku merasa cukup. Tapi untuk impian-impian ya tetap harus, jangan berpuas diri ya, tetap harus berikhtiar untuk mencapainya. Jadi tuh dulu sebelum menikah ya, sebelum aku memiliki usaha kue ya atau pesanan kue, aku itu beberapa kali tuh sempat melamar pekerjaan gitu loh teman-teman. Tapi entah kebetulan ataupun tidak, aku tuh selalu gagal gitu loh. Gagal dalam apa namanya perekrutan gitu ya. Jadi aku tuh sering itu loh teman-teman ngelamar kerja, misal ada lowongan di kecamatan atau di mana itu yang sistemnya tes gitu loh ya. Aku sih nggak tahu ya, kalau aku nggak mau bahas tentang KKN di sini ya. Ini hanya aku bahas secara global dan bahas secara dari segi positifnya aja. Jadi tuh kalau misalnya ada lowongan kan dibuka pendaftaran tuh sampai berapa ratus peserta gitu ya, seringnya dulu loh. Aku tuh selalu lolos terus seleksi, terus giliran tinggal 2 peserta. Kadang tuh yang dibutuhin cuma 1 ya seringnya. Terus aku selalu gagal. Itu tuh entah kebetulan atau enggak, itu tuh udah beberapa kali, bahkan mungkin ada kali ya 5 kali sampai 6 kali. Jadi tuh saat itu aku seperti menyerah gitu loh. Bukan menyerah, menganggap bahwa mungkin rezeki aku itu bukan di bekerja gitu. Mungkin rezeki aku itu wirausaha atau berdagang gitu loh teman-teman.
Tapi itu semua nggak menjadikan aku mengkufuri nikmat ya atas rezeki yang Allah berikan. Enggak, justru dari situ aku berpikir untuk saat itu walaupun aku tidak bekerja atau belum bekerja dan belum memiliki pekerjaan, aku harus tetap bergerak, beraktivitas untuk tetap produktif gitu loh teman-teman. Aku harus menghasilkan uang, aku harus mengembangkan potensi diri aku. Kenapa? Karena ini tuh bukan hanya masalah ini ya, mengembangkan diri atau belajar menjadi mandiri, tapi memang aku butuh gitu loh, butuh uang saat itu untuk kebutuhan pribadi ataupun ya memenuhi kebutuhan pribadi intinya lah gitu ya teman-teman. Walaupun belum nikah tapi memang aku terlahir di keluarga ini ya sederhana. Kebetulan orang tua aku itu menikah muda gitu loh teman-teman. Jadi mungkin belum apa namanya ya, antara mental, antara fisik dan apa namanya ekonomi mungkin belum bisa sestabil ini ya orang yang menikah dengan umur yang cukup gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh di sini kalau ayah aku itu kan bekerja ya. Ayah aku tuh bekerja di salah satu perusahaan di BUMN. Cuman memang yang namanya perekonomian keluarga itu tidak bisa diukur dari segi pekerjaan ya. Stabil atau tidaknya ekonomi keluarga itu tergantung dari bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga dan kestabilan antara dua pihak ya, maksudnya istri dan suami gitu. Makanya semuanya aku belajar banget gitu loh dari orang tuaku, dari siapapun itu aku ambil pelajaran untuk bisa aku terapkan di rumah tangga aku nantinya gitu. Di sini aku bukan berarti bilang kalau orang tuaku itu banyak kurangnya, tidak ya teman-teman, maksudnya karena aku terlahir di keluarga sederhana gitu ya. Jadi aku cukup bekerja keras dan cukup berusaha di sini untuk bisa apa namanya menjadikan diri aku yang sekarang yang minimal walaupun belum sukses mungkin, tapi aku bisa mandiri secara finansial gitulah ya, hehe. Oh ya, saat itu aku langsung memutuskan untuk belajar bikin kue gitu ya, dan memasarkannya secara online di Instagram ya waktu itu dari tahun 2016 kalau nggak salah. Sebenarnya aku cukup minder di sini loh teman-teman, karena saat aku memulai usaha untuk berjualan itu teman-teman sebaya aku itu lagi sedang menikmati masa sekolah atau masa kuliah ya waktu itu karena lulus SMA, dan memang aku harus putus sekolah sampai di SMA. Tapi nggak apa-apa, aku nggak berkecil hati, aku tetap berusaha di saat mungkin teman-teman aku sedang menikmati pendidikannya. Di situ aku lagi belajar untuk berwirausaha, dan rezeki Allah itu tidak ada yang tidak adil, bahkan luar biasa ya menurut aku teman-teman. Dikala memang aku baru merintis usahaku, usaha jualan kue itu ya, qadarullah entah dari mana arah datang rezekinya itu, kata orang Jawa dilalah gitu loh ya. Customer aku itu berdatangan dari apa namanya orang-orang yang ini loh, apa sih, orang-orang yang berpengaruh gitu, entah di dalam kepemimpinan daerah, politik, atau ya gini, simpelnya aku tuh sering banget dipeseni atau diorderin sama saat itu ya ibu bupati, terus kantor-kantor instansi gitu ya, sering banget gitu loh teman-teman. Padahal istilahnya aku tuh hanya berjualan online gitu loh, seperti nasi box, snack box, kue gitu ya, kue kering. Sering banget itu aku dipesenin untuk dijadikan hampers lebaran buat anggota-anggota DPR gitu. Padahal mungkin sepak terjang aku juga masih pemula ya, tapi di sini qadarullah kita nggak bisa menyangka dan kita itu nggak bisa mendebak dari mana Allah itu memberikan rezeki arah dari segala arah. Mungkin sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa menjadi kenyataan gitu loh. Aku sendiri tuh nggak nyangka, dan di sini aku sharing seperti ini bukannya ingin ria atau sombong sama sekali, enggak ya. Justru aku tuh seperti nggak percaya dan bersyukur aja gitu loh ya. Kadang suka minder, apakah
usahaku ini layak atau enggak, kok bisa dipeseni sama mereka gitu loh. Dan itu tuh nggak sekali order ya, tapi sering banget reorder atau berlangganan gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku tuh hanya sharing aja untuk dan memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana bahwa jalan rezeki atau arus rezeki itu bisa datang dari arah manapun. Tetap semangat, jangan berputus asa, jadikan sebuah kegagalan itu menjadi pengalaman yang berharga, menjadi ilmu yang baik ya, yang paling baik untuk kehidupan kita ke depannya gitu loh. Hehe. Ya panjang banget ya ceritanya, jadi curhat terus nih. Keseringan ya jadi curhat gitu di video-video aku. Semoga teman-teman gak bosen ya dengernya. Oh ya, lanjut ya. Jujur saat usaha itu aku benar-benar merintis dari nol teman-teman. Bahkan untuk alat peralatan dan bahan-bahan kue aja itu aku dapetin bukan dari support orang-orang terdekat atau dari istilahnya keluarga atau orang tua ya, karena memang keadaannya saat itu tidak ada. Mungkin ada, tapi yang namanya kita kan nggak tahu ya orang tua itu kan kebutuhannya apa saja gitu loh. Jadi itu aku membeli perlengkapan alat-alat kue itu dari aku jualan pulsa gitu teman-teman. Aku kumpulin, lalu aku juga saat itu jualan tas, tapi sistemnya itu dropship ya, baju gitu loh. Jadi aku ngeresellerin pedagang lainnya gitu loh. Kita nggak modal, cuma modal marketing aja gitulah ya. Aku kumpulin sampai bisa terbeli ya saat itu kayak peralatan bikin kue seperti mixer, oven, cuman itu memang mipil teman-teman. Dan di sini aku tuh nggak malu ya untuk berjualan di saat teman-teman aku mungkin lagi asik menikmati masa mudanya. Aku malah menikmati bekerja, bahkan aku pernah nggak tidur sampai pagi karena dapat pesanan banyak gitu teman-teman. Dan seringnya itu kayak kue kering lebaran gitu, nasi box, snack box untuk hajatan gitu ya, aku kerjakan sendiri. Kadang aku dibantu adik aku gitu, adik perempuan aku. Dan saat delivery pun kadang aku sering banget dibantu sama ibuku. Bahkan momen yang paling berharga dan paling nikmat saat itu adalah ketika aku selesai mengantar pesanan, lalu aku beli sebotol es teh ya, dan aku nikmatin di depan minimarket gitu. Masya Allah rasanya nikmat banget. Artinya nikmat itu alhamdulillah bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan maksimal ya, dan tepat waktu gitu loh. Ya Allah, kalau inget tuh jadi kadang jadi bukan sedih ya, tapi terharu. Ternyata udah sejauh ini gitu loh usaha aku. Hehe. Lanjut ya teman-teman. Maka dari itu aku tuh bukannya nggak takut, tapi aku berprinsip bahwa setelah aku memiliki usaha, aku yakin pelan-pelan bisa merintisnya. Memang alhamdulillah saat ini juga bisa untuk penghidupan kami ya. Makanya aku menikah dengan suami pun aku nggak memandang suamiku itu bekerjanya apa atau penghasilannya berapa. Bahkan kami memang benar-benar memulai dari nol ya. Namanya rumah tangga pastikan saat setelah menikah nggak langsung mandiri ya. Apalagi kita tuh bukan siapa-siapa gitu loh teman-teman. Kita sempat selama 1 tahun lebih itu hidup dengan orang tua ya. Di sini hidup dengan orang tua aku. Yang namanya hidup dengan orang tua kan pasti banyak gak enaknya ya. Artinya gak enak tuh bukannya apa-apa, tapi tuh kadang kayak kita mau beli apa gitu kan, uang pas-pasan, mau membeli dalam jumlah yang banyak, uangnya nggak cukup, mau beli buat berdua dengan suami rasanya nggak enak gitu loh, seperti makanan, masa iya kita makan sendiri, dan banyak hal lainnya ya. Apalagi pas awal menikah itu kan suamiku belum bekerja, belum memiliki usaha, jadi mungkin aku yang di sini lebih serba salah gitu loh menjaga perasaan suamiku, tapi di sisi lain mungkin juga banyak omongan yang kurang enak gitulah ya. Maka dari itu suamiku tuh meyakinkan aku untuk mau nggak mau kita tuh harus memisah gitu, istilahnya kata orang Jawa gitu ya, mandiri. Walaupun misalnya saat itu optionnya tuh ngontrak gitu ya, ngontrak pun nggak apa-apa, tapi alhamdulillah mungkin emang udah rezeki kita bisa dapat perumahan gitu loh ya teman-teman. Aku tuh inget banget pas
sebelum menikah gitu ya teman-teman, diorderin atau sering dipeseni makanan sama orang-orang penting di daerah aku gitu. Sebenarnya rada-rada minder, cuman mereka tuh malah menyemangati gitu loh teman-teman. Support mereka itu sangat berharga ya di hidup aku. Bahkan saat aku menikah, aku nggak ngundang gitu loh teman-teman, aku cuman pasang kayak foto priwet gitu di Instagram aku. Mereka tuh beliau-beliau maksudnya tuh pada datang gitu kondangan di sini. Bukan masalah ini ya kondangannya, tapi aku merasa terharu aja gitu loh siapa aku gitu loh. Tetapi support mereka itu yang sering membuat aku makin semangat bahwa hidup itu siapa aja itu berhak sukses gitu loh, siapa aja itu bisa sukses asal mau gitu loh. Ini dia setrikaan aku teman-teman, banyak ya. Aduh, tadi nyerocos aja sampai menyimpang dari pembahasan videonya nyetrika. Kita bahasnya apa gitu ya. Gak apa-apa lah ya, sedikit curhat gitu. Barangkali bisa menyemangati teman-teman di luaran sana yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha. Yuk kita tetap semangat. Ini dia aku tata-tatain baju-baju aku pisahin sama suami ya, biar nanti pas ditata di lemari itu lebih gampang. Dan maaf kalau ada suara motor berseliweran, ini aku voice overnya sore hari teman-teman, jadi seperti biasa ya, banyak kendaraan yang jalan di depan perumahan aku gitu. Ini tuh cucian kalau nggak salah 3 atau 4 hari ada 9 pasang baju suami, 9 pasang baju aku. Biasa ya, aku hanya pakainya tuh daster, gamis. Kalau suami juga sih celana-celana pendek di rumah, celana pendek untuk keluar atau bekerja, terus ada celana panjang juga dan kaos-kaos serta kemeja. Ini udah rapi, nyaman banget kalau mau digunain. Bukan berarti pakaian yang sedikit itu tidak cukup ya teman-teman. Bahkan kadang kalau kita membatasi barang yang kita miliki, kadang semuanya malah bisa terpakai dengan maksimal. Jadi aku nggak pernah nganggurin pakaian aku satu pun di lemari, semuanya terpakai teman-teman. Suamiku pun juga, jadi tidak ada istilahnya bingung seperti nggak punya baju padahal bajunya banyak. Nah ini dia baju aku yang nggak seberapa tapi cukup. Terima kasih yang udah menonton video aku sampai di detik ini. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.